Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Puji Astuti Ibrahim MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Arli Arnanda Panggabean dengan NIM 22030010. Di sini saya akan memaparkan jawaban eh, untuk tugas UAS mata kuliah Kimia Organik. Ya, soal satu. Apa bedanya sikloalkana dengan aromatik? Dan jelaskan. Ya, jawabannya adalah aromatik itu memiliki struktur molekul aromatik yang memiliki cincin karbon yang membentuk sistem konjugasi yang berarti terdapat ikatan rangkap alternatif dalam cincin. Ikatan cincin aromatik mengandung setidaknya satu ikatan rangkap C rangkap 2 dan biasanya memiliki delokalisasi elektron di sepanjang cincin. Sedangkan sikloalkana atau sikloalkan strukturnya membentuk cincin yang berarti ujungnya bersambung untuk membentuk struktur cincin. Untuk ikatannya, sikloalkana hanya memiliki ikatan tunggal di antara atom karbon dan dalam cincinnya. Jadi, perbedaan utama terletak pada struktur dasar dan jenis ikatan antara sikloalkana dan hidrokarbon aromatik. Nah, untuk contoh dari sikloalkana dan aromatik ya, seperti ini, sebelah sini benzen dan yang sebelah kanan aromatik. Jadi terlihat perbedaannya di mana aromatik memiliki ikatan rangkap dua. Ya, lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan nama senyawa di bawah ini sesuai dengan tata nama senyawa. Ya, yang pertama ada parasilain. Kenapa bisa disebut parasilain? Itu karena si ikat alkilnya ada di nomor urut 1 dan 4. Itu disebut parasilain. Sedangkan yang B itu bisa disebut metasilain karena alkilnya ada di 1,3. Nah, untuk yang C itu nitrobenzen. Ya, lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan nukleofilik. Gambarkan reaksi halogenasi benzen. Ya, jawabannya reaksi substitusi nukleofilik adalah suatu jenis reaksi kimia di mana suatu atom atau gugus fungsinya pada suatu senyawa organik digantikan oleh nukleofil. Nukleofil adalah spesies kimia yang dapat menyumbang pasangan elektron untuk membentuk ikatan dengan pusat positif dalam senyawa reaktan. Untuk reaksi substitusi elektrofilik adalah tipe reaksi kimia di mana atom atau gugus fungsinya dalam senyawa organik digantikan oleh elektrofil. Elektrofil adalah spesies kimia yang mencari pasangan elektron untuk membentuk ikatan dalam reaksi substitusi elektrofil. Elektrofil menyerang pusat reaktan, menggantikan suatu atom atau gugus fungsi dalam molekul tersebut. Jadi, nukleofilik adalah penyumbang pasangan elektron untuk membuat ikatan, sedangkan elektrofilik adalah pencari pasangan elektron untuk membentuk ikatan. Ya, ini adalah contoh reaksi halogenasi, di mana aromatik direaksikan dengan bromida dengan bantuan katalis valium bromida menjadikan produk yaitu bromobenzen plus asam bromida. Untuk yang bawahnya itu aromatik direaksikan dengan klorida dengan bantuan katalis valium klorida menjadikan produk klorobenzen plus asam klorida. Ya, lanjut ke soal nomor 4. Dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon aromatik yang senyawanya tidak tersaturasi memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzena. Jika hidrokarbon aromatik bakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan bersifat karsinogen, salah satu senyawa aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah etil benzena. Reaksi pembentukan etil benzena dengan cara alkilasi, gambarkan struktur senyawa tersebut dan mekanisme reaksi secara lengkap untuk membuat senyawa tersebut dari benzena. Ya, dari gambar pertama itu adalah aromatik yang direaksikan dengan CH3CH2Cl atau etil klorida dengan bantuan katalis AlCl3 menjadikan, nah pertama tuh
si cabang rangkap 2 keluar, lalu CH3 CH2 masuk. Di tahap kedua, si rangkap 2 yang menempel dengan H itu masuk kembali ke dalam benzen, ke dalam aromatik, dan si H-nya terlepas menempel ke dalam Cl, menjadikan produk seperti ini, etil benzena plus asam klorida. Ya, lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan dan gambarkan gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Ya, asam karboksilat ini memiliki gugus fungsi yaitu RCOOH. Di sini saya memberikan contoh, itu ada OHCO, CH2, CH2, CH3, atau namanya asam butanoat. Kenapa bisa diberi nama asam butanoat? Asam diambil dari OH dan butanoat diambil dari rantai karbonnya yang memiliki 4 rantai karbon. Jadi disebut asam butanoat. Sedangkan di sini ester memiliki gugus fungsi yaitu RCOOR aksen. Nah, saya berikan contoh di sampingnya itu adalah metil propanoat. Kenapa bisa disebut metil propanoat? Karena metil diambil dari CH3, lalu propanoat diambil dari ikatan rantai karbon yang sebelah kanan yang ada 3, maka disebut metil propanoat. Ya, masuk ke soal nomor 6. Jelaskan dan gambarkan reaksi esterifikasi. Ya, di sini reaksi esterifikasi yang saya tuliskan ada asam asetat direaksikan dengan metanol menjadi produk yaitu metil asetat tambah H2O atau air. Nah, masuk ke soal nomor terakhir atau soal 7. Jelaskan aplikasi senyawa asam, karboksilat, dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawabannya asam karboksilat suku tinggi biasanya dipakai untuk membuat sabun apabila direaksikan dengan basa. Senyawa asetat dipakai sebagai selulosa, penahan warna supaya tidak mudah luntur, pelarut, dan pembuatan cat. Sedangkan ester sering digunakan sebagai bahan pembuatan parfum, minyak esensial, zat aditif pada makanan, atau pewarna penambah rasa, penambah aroma. Bisa juga obat-obatan dan juga kosmetik. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.